Apakah gereja menutup mata jika ikatan pernikahan justru membawa bahaya bagi salah satu pasangannya? Seringkali ada anggapan bahwa mempertahankan pernikahan berarti harus menanggung segala penderitaan secara diam-diam, bahkan ketika kekerasan atau bahaya mengancam jiwa. Mari kita temukan sisi perlindungan dan kehangatan pastoral di balik ajaran gereja Katolik. Berdasarkan ajaran agama ini, keselamatan dan martabat manusia selalu menjadi prioritas utama yang harus dijaga. Gereja memahami bahwa dalam dunia yang tidak sempurna ini, kenyataan pahit terkadang menghampiri mahligai rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten edukasi. Menurut pandangan Gereja Katolik, pernikahan adalah sebuah sakramen yang suci. Ikatan suci ini melambangkan kasih Kristus kepada umatnya yang tidak terputuskan. Gereja selalu mengajarkan bahwa suami dan istri dipanggil untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan saling menghormati sepanjang hayat mereka. Komitmen ini sangat dijunjung tinggi dan dipertahankan. Namun, gereja sebagai ibu yang penuh belas kasih juga sangat realistis dan peduli terhadap kondisi anak-anaknya. Ketika janji setia ini justru diwarnai oleh tindakan yang merusak martabat manusia, gereja tidak akan tinggal diam atau membiarkan umatnya menderita dalam bahaya. Berdasarkan hukum kanonik dalam ajaran Gereja Katolik, terdapat ketentuan yang mengatur situasi-situasi berat ini. Jika salah satu pasangan atau anak-anak mereka berada dalam bahaya fisik maupun psikologis yang serius, seperti dalam kasus kekerasan, gereja sepenuhnya mengizinkan pasangan tersebut untuk berpisah tempat tinggal. Pemisahan ranjang dan rumah ini bukanlah sebuah dosa, melainkan sebuah langkah darurat yang sangat diperlukan demi mengamankan nyawa dan martabat manusiawi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Gereja menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk bertahan di lingkungan yang mengancam keselamatan hidupnya. Dalam masa-masa kelam tersebut, gereja hadir melalui pelayanan pastoral yang penuh kehangatan. Pendampingan ini bukan untuk menghakimi atau menyalahkan, melainkan untuk merangkul mereka yang terluka. Melalui para imam, pembimbing rohani, dan komunitas, gereja memberikan ruang yang aman bagi pasangan yang terpaksa berpisah ini untuk memulihkan diri. Mereka didengarkan, didukung secara moral, dan dibantu untuk menemukan kembali kedamaian batin. Langkah ini adalah wujud nyata dari wajah gereja yang keibuan, yang selalu siap membalut luka anak-anaknya ketika badai kehidupan menghancurkan harapan mereka. Meskipun pasangan tersebut terpaksa hidup terpisah demi perlindungan dan keselamatan, menurut ajaran iman Katolik, ikatan sakramen pernikahan mereka di hadapan Tuhan tetaplah utuh dan sangat dihormati. Pemisahan fisik ini tidak secara otomatis menghapus status pernikahan suci yang telah diberkati. Pemahaman ini seringkali disalahartikan oleh banyak orang. Gereja memandang perpisahan darurat ini sebagai sebuah tindakan perlindungan kehidupan, bukan sebagai pembatalan yang merusak janji. Dalam doa dan keheningan, ikatan tersebut dijaga dalam rahmat Tuhan, sambil menanti petunjuknya menuju jalan penyembuhan jiwa yang seutuhnya. Dalam proses pemulihan yang panjang, peran komunitas umat beriman sangatlah penting. Gereja mendorong agar individu yang mengalami perpisahan karena alasan berat ini tidak dikucilkan oleh sekitarnya, melainkan dirangkul lebih erat. Melalui kelompok doa, komunitas keluarga, dan dukungan nyata dari paroki, mereka diajak untuk menyadari bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian di dunia ini. Kasih persaudaraan dalam Kristus menjadi pelita yang menerangi jalan yang gelap. Disinilah letak keindahan ajaran pastoral gereja, di mana setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Pada akhirnya, doa menjadi sauh yang paling kuat dalam mengarungi badai pencobaan.
gereja senantiasa mendampingi umatnya untuk terus menimba kekuatan rohani dari doa-doa dan rahmat Tuhan. Bagi mereka yang terpaksa mengambil keputusan berat untuk berpisah demi keselamatan, kedamaian sejati senantiasa dapat ditemukan dalam penyerahan diri secara total kepada kehendak ilahi. Melalui perantaraan doa dan penyerahan hati, individu yang terluka diajak untuk menemukan kembali harga dirinya sebagai ciptaan Allah yang sangat berharga. Selalu ada secercah harapan bagi mereka yang memegang teguh iman dan percaya pada rencananya. Sebagai kesimpulan, ajaran Gereja Katolik tentang sebuah pernikahan bukanlah serangkaian aturan yang kaku dan buta terhadap penderitaan yang dialami umatnya. Justru di balik keteguhan ajaran tentang kesucian sakramen, terdapat kepedulian pastoral yang luar biasa bagi mereka yang hidupnya terancam bahaya. Keputusan berpisah demi menjaga keselamatan adalah bukti nyata bahwa martabat manusia selalu dihormati dan dilindungi. Ketahuilah bahwa pintu gereja akan selalu terbuka untuk memberikan pelukan hangat, keteduhan rohani, dan pendampingan tanpa syarat. Anda adalah ciptaan yang sangat berharga dan kasih Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah pemulihan Anda.